Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihi wa man walah. Pemirsa ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada tahun ini kita memasuki bulan suci Ramadan bersama. Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Dan di antara kemuliaan-kemuliaan itu adalah kita bisa mendulang pahala yang berlipat ganda. Kemudian kita bisa bertaubat untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita mendapatkan ridhonya. Semua itu adalah jalan untuk kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat itu Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Dan itu menjadi tujuan dari pensyariatan bulan Ramadan atau puasa pada bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kita tahu, ya, kita sudah mengetahui bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mendapatkan derajat yang tinggi dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Dalam sebuah hadis juga diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah naik mimbar beliau dengan membaca amin, amin, amin sampai 3 kali. Kemudian seorang sahabat bertanya, mengapa Rasulullah SAW melakukan hal itu? Ternyata ya, Rasulullah membaca amin sampai 3 kali itu adalah sebuah jawaban dari doa yang dibacakan atau dipanjatkan oleh malaikat Jibril. Jadi Jibril yang berdoa, kemudian Rasulullah SAW yang mengaminkan. Coba kita bayangkan bersama, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama atau yang berdoa itu adalah Jibril alaihissalam. Makhluk yang tidak pernah berdosa, makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu yang mengaminkan doa tersebut adalah hamba Allah, manusia akan tetapi dia mulia, terjaga kemaksumannya dan dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua makhluk itulah makhluk yang paling sering berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah bisa dipastikan bahwa doa yang dipanjatkan dan diaminkan oleh keduanya akan diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dibandingkan dengan kita, maka kita tidak ada apa-apanya, sangat jauh sekali. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini adalah sebenarnya apa yang dibaca atau doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril lalu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Di antara doa itu yang pertama, Jibril mengatakan berdoa, celakalah orang yang memasuki bulan suci Ramadan yang penuh berkah, akan tapi sampai berakhirnya bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah peringatan yang keras untuk kita supaya kita bisa menggunakan momentum ini untuk betul-betul bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Dalam riwayat yang lain disebutkan man qoma Ramadhana, yang artinya barang siapa yang berpuasa atau barang siapa yang qiyam, melakukan tarawih, melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan iman dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Kemudian pada ayat yang lain Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya taubat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya dan mensucikan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima taubat orang yang betul-betul taubat dengan taubatan nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian supaya kita diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Minimal 3 atau 4 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, ketika kita bertaubat maka kita harus bisa mensudahi atau mengakhiri perbuatan dosa dan maksiat itu, dan selain itu juga kita harus menyesalinya. Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya at-taubatu an-nadamatu. Inti dari taubat itu adalah penyesalan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita betul-betul berazam, bertekad untuk tidak melakukan dosa atau maksiat itu lagi. Kemudian yang ketiga, setelah kita bertaubat, kita mensudahi maksiat atau dosa itu, alangkah baiknya kita menutup dan mengakhiri, mengiringi dengan amal-amal soleh kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, di sini kata wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, artinya dan ikutilah perbuatan burukmu dengan amal soleh, dengan hasanah, sesuatu yang baik. Maka perbuatan baik itu tamhuha, akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian ya, jika kita melakukan dosa atau kesalahan itu ada kaitannya dengan manusia, sesama manusia, maka syarat itu menjadi bertambah, yaitu ada syarat yang keempat. Yang keempat ini adalah kita harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan, kemudian kita minta keriduannya, dan kita harus memberikan hak dari orang yang kita dzalimi tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah merupakan bentuk kesungguhan kita untuk bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan hubungan vertikal. Karena setelah Ramadan ini usai, kita memasuki bulan suci bulan Syawal, kita akan melakukan silaturahim yang ini menjadi tradisi di masyarakat kita. Dan itu adalah kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia atau horizontal. Dalam Al-Quran, hubungan vertikal dengan Tuhan, dengan Allah, dan hubungan horizontal dengan sama manusia itu disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Dan keduanya itu harus seimbang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah momen yang tepat untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita gunakan momentum ini untuk bisa mendulang pahala yang berlipat ganda, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang ridho, orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang bertakwa sebagai tujuan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.